Halo semuanya, perkenalkan nama aku Ferdiansyah Agustin Ramadan dari kelas 11 TKJ 1. Di sini aku bakal melanjutkan untuk job sheet dari Mapel RTL yang diberikan oleh Bapak Firmansyah. Untuk stepnya itu aku bakal lanjutin dari step nomor 11 sampai step nomor 20. Sebenarnya bukan melanjutin, tapi aku cuma pingin jelasin kode yang udah aku buat. Pertama, folder JavaScript. Ini kita masuk ke VS Code-nya. Aku udah buat tentunya folder JavaScript dan demo. Di dalamnya ada file-file seperti ini, chart area, demo.js. Kita buka. Sebentar, aku lebarkan dulu. Bagian atas kita mengatur font family atau bisa dibilang juga sebagai font yang akan kita gunakan. Baru di sini ada function untuk membuat number format. Lalu selanjutnya di sini ada ya seperti itu. Selanjutnya chart area demo.js. Selanjutnya chart bar demo.js. Oke, sama seperti sebelumnya, ini mengatur font color pada line kedua dan pada line pertama itu mengatur font family atau font yang akan kita gunakan. Fungsinya nggak jauh beda dengan font sebelumnya, cuma ada beberapa yang berbeda sih menurutku. Contohnya di bagian tooltips itu warnanya beda. Oke, dan kita langsung lanjut aja ke chartpy demo.js. Oke, ya ketiga ini pada bagian folder demo kodenya tidak jauh berbeda, dan ini yang paling pendek guys. Oke, kita skip, kita langsung masuk ke ruang admin.js. Ruang admin.js itu berfungsi, itu di dalamnya ada sebuah function yang menggunakan string. Lalu ini berguna untuk bikin toggle sidebar. Toggle sidebar itu misal kalian menggunakan ponsel atau menggunakan tab atau sejenisnya, itu nanti bakal ada hamburger bar, dan pada saat kita klik menunya akan muncul seperti itu. Nih, jika ini media query, sebenarnya bisa menggunakan CSS, tapi ya begitulah. Jujur aja suara aku agak sedikit serak. Ruang admin, nah kita udah selesai dengan ruang admin.js. Ini bisa kalian lihat sih di sini, ini cuma function scroll. Terus ini function untuk function ngeklik. Ini untuk function button, my button. Ya, begitulah. Lalu kita lanjut dengan ruang admin.min.js. Sebenarnya nothing different here, cause they are same. Jadi, ruang admin.min.js itu hanya sebatas kode yang ada di sini. Kita bisa menggunakan minifier yang ada di website minifier.js. Ketik saja seperti ini. Saya memakainya dari total.com, lalu kita bisa langsung paste minify, tinggal kita copy saja ini. Tapi karena aku sudah buat, jadi aku nggak bakal paste, cuma untuk memastikan. Nah, tetap kan sama. Oke, selanjutnya kita lihat di job sheet selanjutnya, folder pengguna. Folder pengguna untuk asetnya itu belum diberikan akses, jadi saya skip terlebih dahulu ya. Kita langsung masuk ke bagian folder SCSS nav. SCSS nav itu memiliki 3 bagian utama. Pertama, global SCSS. Global SCSS ini tuh buat mengatur keseluruhan dari websitenya. Begitu.
sidebar CSS itu cuma buat berfungsi mengatur sidebar menu guys, yang dimana sidebar menu itu kan biasanya menu navigasi itu ada yang di atas, kalau sidebar itu dia di samping gitu. Ini sidebarnya diatur mengatur ketinggian. Ini penggunaan important lumayan penting, jadi important itu digunakan untuk melakukan override. Kalau kalian nggak tahu override, singkatnya semisal sebelumnya itu semisal background color nya itu kita taruh ini begini, kan background color white putih. Nah, kalau di bawah kita taruh sidebar background color jadi hitam, itu nanti dia bakal mengikuti yang terakhir. Disinilah peran important bekerja. Jadi dia tetap menjadi prioritas. Lalu kita lanjut ke top bar.scss. Ya kan, nggak jauh beda dengan sidebar, top bar. Bedanya dia menu navigasi di atas. Oke, kita sudah selesai dengan step ini. Cukup panjang ya tentunya. Fun fact, kemarin saya menulis kode ini mengorbankan jam tidur saya sampai subuh ya teman-teman. Folder utilities. Oke, utilities. Oh ini guys, utilities animation.scss. Ini animation.scss. Ini tuh cuma buat nambahin keyframes, animations gitu. Animation name ini dipakai untuk bikin nama animasinya, durasi, terus timing function. Ini keyframes grow in 0% itu apa yang dilakukan di awal dan apa yang dilakukan di akhir itu ada di 100%. Kurang lebih begitu. Background SCSS ini hanya untuk mengatur background gradient ya. Seperti dilihat di sini background gradient primary, background gradient secondary, success, info, warning. Dan di bawahnya ada lagi important untuk mengoverride. Lanjut ke border.scss. Wait. Wah. Oh iya. Sebenarnya di bagian utilities ini kayak cuma setup dasar doang, guys. Apalagi di display.scss kalian bisa lihat kodenya hanya 3 line. Bahkan saya pun tidak expect to progress.scss. Mereka beneran 3 line guys, bukan aku membuat-buat, tapi ini berdasarkan modul yang diberikan. Nih, 2 kali lipat dari sebelumnya. Oke, kita langsung lanjut saja ke button.scss. Button circles border radius 100% itu berarti kita border radius yang benar-benar bulat sempurna. Jadi kalau nggak pakai border radius dia itu bakal kotak, tapi pas diberikan border radius dia bakal bulat lingkar sempurna seperti matahari. Overflow hidden itu biar nggak bisa di scroll. Oke, kita lihat ke card.scss. Data toggle collapse text decoration non itu biar teksnya nggak jadi italic ataupun jadi underline. Position relatif biasanya dibarengi dengan absolute tuh, benar kan? Jadi relatif itu biasanya dipakai sebagai induk guys, dan absolute ini sebagai anaknya. Dan top sama right itu berdasarkan position si relatif ini. Jadi relatif dan absolut adalah dua hal yang tidak boleh dipisahkan. Tidak dibenarkan untuk memisahkan mereka. Bisa dibilang
mereka pasangan seumur hidup. Kurang tepat sih kalau dibilang seumur hidup, sehidup semati malah. Soalnya kalau misal kalian nggak naruh position relatif, dia bakal si absolut ini bakal ngikutin body dari HTML kalian. Chart area, position relatif, drop downs ini cuma buat mengatur drop down menu dengan font size. Ya, begitulah. Box shadow-nya itu important lagi. Font weight-nya 800. Itu 800 itu seberapa ya? Font size 65 rem itu kalau nggak salah 0,65 rem itu sekitar 10,4 pixel. Error.sgss ini keyframes .error ini membuat kelas error warnanya gray 800 itu udah kita definisikan tadi di mana ya, lupa lagi. Ya begitu, kita lanjut aja ke footer.sgss. Lihat pendek ini, footer.sgss abcd ef footer.sgss. Nah, kita karena pendek jadi aku malas menjelaskannya. Aku lebih suka menjelaskan sesuatu yang panjang dan berbobot. Ya, HTML position relatif, min height 100 itu minimal tingginya 100, jadi dia tuh nggak ada istilah dia harus memenuhi satu layar. A dan T2 fokus. Wrapper ini ID ya. Ingat kalau ID itu pakai pagar, kalau kelas itu pakai titik. Ini kelas dan ini ID. Display flags biar mereka menjajar ke samping. Login.sgss. Background login image, background position center, background position center itu biar beneran pas di tengah-tengah, kalau cover itu biar dia nge-fill gitu. Mix themes atau mix? Emang ada yang mix themes? Loh, perasaan kemarin ada deh. Mencurigakan. Oke, kita biarkan aja dulu. Kita langsung ke nav. Nav cuma buat nge-import doang. Literally dia nge-import dari si nav global part. Utilities juga cuma import dan import. Variables. Ini itu yang tadi di atas itu pakai dari variable sini guys, sb admin 2 ini juga cuma import doang. Hobi banget import sumpah. Oke. Selanjutnya pada bagian folder select 2. Ini asetnya juga belum diberikan akses kepada Pak Firman, tolong aksesnya nanti diberikan ya Pak. Buat folder untuk surat masuk dan surat keluar udah tentunya. Bagian folder tcpdf ini juga belum Pak. Buat sebuah file dengan nama 4 tetap di dalam home 404. Saya taruh di mana ya? Nah ini dia 404.html. ID wrapper. Intinya ini tuh buat bikin sebuah halaman di mana kalau misal ada URL yang asing, bukan yang asing sih, lebih tepatnya kayak ini misalnya kayak gimana ya contohnya, youtube.com/abcd itu kan pasti nanti kayak
404 gitu kan. Tapi YouTube enggak sih, karena kebetulan ada. Aku juga nggak expect. Intinya yang setelah slash itu kalau di URL-nya kalau ada yang salah, itu bakal langsung dialihkan ke 404 HTML page not found. Lalu, oke, kita lanjut aja. Kita sudahi ping kita. Oke, lihat panjang ini guys. Ajukan surat.php. Surat PHP include koneksi.php. Emang udah dibuat koneksi.php? Oh iya, belum diisi guys koneksi.php. Itu belakangan aja. Karena job sheet yang saya kerjakan juga belum sejauh itu. Ini kalau ada session ya. Kalau nggak ada session dia nggak bisa masuk. Kalau ada session masuk, ibaratkan kalian mau masuk ke sebuah gedung atau ke undangan. Kalau kalian nggak punya undangannya, kalian tidak boleh masuk guys. Kita skip aja. Karena ini panjang banget ya. Alerts.html ini juga nggak jauh panjang kayak yang tadi. Alerts.html itu kayaknya bakal kepake buat ini sih guys, ruang admin, karena ini namanya juga ruang admin. Di sini ada kelas nav item, ini pakai bootstrap ya. Kita juga bisa lihat di atasnya tuh pakai bootstrap ya. Ya isi dari setiap lainnya itu mengulang sih, jujur gak jauh-jauh beda amat. Arsip.php, oke. Ngantuk banget saya jujur. Hah. Arsip.php ya teman-teman. Ini include koneksi biar bisa. Ini di koneksi.php seharusnya nanti bakal dikoneksikan ke database. Database paling saya nanti akan menggunakan MySQL. Dimana kalau MySQL itu kan mengaksesnya lewat php myadmin. Ya begitulah. Iya, PHP MyAdmin tapi di localhost ya. Ini include itu buat, aduh gimana ya bilangnya. Ini masih pakai sintaks dari Bootstrap. Bisa kalian lihat BTN itu jenisnya button, lalu button link, rounded circle, lingkaran yang membulat. Semua lingkaran membulat sih. Ini DSM flex. Line item center ini buat bikin display flex ya. Guys, kenapa digeser? Nah, baru di sini buat mengatur table ini, row pada table. Terus di akhir di bagian ini berisi script JS. Dan sekian dulu untuk penjelasan step by step dari job sheet yang berada di step 11 sampai step 20. Sekian, terima kasih. Dadah.